Salam saudara-saudara, salam S4K. Proper S4K hari ini berbicara tentang saat hidup tidak lagi seperti yang kita harapkan. Suatu ketika ada seorang teman yang datang ke rumah dengan maksud untuk meminjam uang. Karena sudah kenal dekat, maka aku rela meminjamkan uang yang dia butuhkan. Saat waktu pengembalian sudah tiba, temanku ini sama sekali tidak membicarakan tentang batas waktu pengembalian itu. 1 bulan berlalu juga belum ada respon. Sampai 1 tahun kemudian juga tidak ada respon. Bahkan terkesan dia tak pernah meminjam uang kepadaku. Panas hatiku sudah mulai memuncak. Aku marah dan mendatangi kediamannya. Ternyata rumah tinggal yang ditempati adalah rumah sewa. Dan menurut tetangga sudah sebulan dia tidak tinggal di situ lagi. Artinya aku sedang kena tipu. Jujur, panaslah hatiku. Sampai pada akhirnya dengan kekuatan Tuhan aku dikoreksi lewat firman-Nya yang terdapat dalam Ayub 1 ayat 21. Begini bunyi firman-Nya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub mengawali pernyataannya dengan pengakuan bahwa semua yang ia miliki berasal dari Tuhan. Dalam hidup ini kita seringkali lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu harta, kesehatan, atau hubungan, adalah anugerah dari Tuhan. Ketika kita mengalami kehilangan atau kesulitan, hal pertama yang perlu kita ingat adalah bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Dia adalah yang memberi, dan ketika Dia mengambil, itu bukan berarti Dia tidak peduli, melainkan ada tujuan yang lebih besar yang ingin Dia capai melalui situasi tersebut. Ayub menunjukkan kepada kita contoh iman yang luar biasa. Meskipun ia kehilangan segalanya, ia tetap memuji nama Tuhan. Ini adalah sikap yang sangat kuat, yang menunjukkan bahwa iman bukan hanya tentang menerima berkat, tetapi juga tentang tetap setia meskipun dalam keadaan sulit. Dalam hidup kita mungkin mengalami cobaan yang membuat kita merasa putus asa. Namun seperti Ayub, kita diajak untuk tetap percaya dan bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia tetap baik dan memiliki rencana yang indah meskipun kita tidak selalu mengerti. Betapa sering hati kita terpaut pada harta, kesuksesan, dan orang-orang terkasih. Seolah-olah itu semua adalah milik kita selamanya. Namun ketika kehilangan datang, kita merasa hancur, seolah-olah hidup tak lagi berarti. Tetapi Ayub mengajarkan kita satu kebenaran mendalam. Kita datang ke dunia ini tanpa apa-apa, dan kita akan kembali tanpa membawa apa-apa. Yang paling berharga bukanlah apa yang kita miliki, tetapi siapa yang kita sembah. Tuhan tetap layak dipuji, bukan karena keadaan baik atau buruk, tetapi karena Dia adalah Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Dalam perjalanan hidup kita, kadang kita perlu mengalami kesulitan untuk menyadari betapa berharganya berkat yang Tuhan anugerahkan. Tuhan menggunakan pengalaman-pengalaman sulit ini untuk membentuk karakter kita, mengajarkan kita tentang ketergantungan kepadanya, dan mengingatkan kita akan kerapuhan hidup kita. Koreksi Tuhan seringkali hadir dalam bentuk tantangan yang menguji iman kita. Dalam keadaan ini, kita diajak untuk belajar bersandar kepada Tuhan dan mencari hikmat. Tidak mudah mengucapkan terpuji nama Tuhan di tengah penderitaan. Tetapi di sanalah letak iman yang sejati. Iman bukan hanya bersyukur saat diberkati, tetapi tetap percaya saat semua yang berharga diambil dari kita. Ayub kehilangan segalanya dalam sekejap. Anak-anaknya, kekayaannya, kesehatannya. Namun dia tidak kehilangan imannya. Inilah rahasia kekuatan rohani.
berserah kepada Tuhan yang mengendalikan segalanya. Saat kita menghadapi kehilangan, jangan melihat apa yang diambil, tetapi lihatlah tangan Tuhan yang tetap memegang hidup kita. Firman ini menyatakan bahwa Tuhan sedang menaruh keinginannya agar aku melupakan kisah penipuan itu. Kehilangan sesuatu bisa jadi merupakan bentuk koreksi Tuhan dalam perjalanan hidupku. Koreksi Tuhan dalam bentuk kehilangan bisa menjadi kesempatan untuk belajar bersyukur atas apa yang pernah aku miliki. Aku menyadari bahwa di balik setiap berkat yang aku terima, ada kasih Tuhan yang tak terbatas. Untuk itu, ketika Tuhan mengambil, aku diingatkan untuk menghargai apa yang telah Dia berikan. Puji Tuhan, haleluya. Dengan pertolongan Tuhan, aku dimampukan untuk keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kehilangan karena tertipu bisa sangat menyakitkan. Tetapi di dalam setiap kemarahan, aku dapat menemukan pengharapan dalam Tuhan. Dia yang memberi dan mengambil adalah Tuhan yang menjanjikan penghiburan dan pemulihan. Dalam saat-saat panas hati, aku diingatkan bahwa Tuhan tidak meninggalkanku sendirian. Dia hadir di tengah kekecewaanku dan memberikan kekuatan untuk bangkit kembali. Dengan mengandalkan Tuhan, aku dapat menemukan makna baru dan harapan dalam hidup meskipun di tengah kehilangan. So, sekarang ingat ya, firman Tuhan dibentangkan untuk diakui agar kebangunan rohani terjadi setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Es porque yes.